Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Jemaat Gereja Baptis Margahayu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada dalam menyaksikan atau mengikuti ibadah Natal keluarga besar Gereja Baptis Margahayu pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan dan Allah kami, Tuhan yang kasih-Nya tak pernah berkesudahan, yang kasih setia-Nya tak pernah surut dalam hidup kami, yang mengasihi dunia ini dengan mengaruniakan Putra Tunggal Yesus Kristus menjadi solusi bagi segala perkara kami, termasuk dosa-dosa kami. Hari ini keluarga besar Gereja Baptis Margahayu merayakan Natal bersama, dan firman Tuhan kiranya memberikan peneguhan bagi kami, memberikan penegasan bagi kami bahwa Natal ini dalam suasana sederhana, bukan saja karena ada pandemi COVID yang menjadi penghalang, tetapi suasana Natal zaman dahulu kala adalah Natal yang sederhana. Hari ini Tuhan, kami datang dan kami beribadah melalui online. Natal ini kiranya kami diberkati bersama-sama. Firman Tuhan kiranya boleh menguatkan kami, hamba-Mu yang mengkomunikasikannya dipakai dan diberkati Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan menikmati dari awal pertengahan hingga selesai di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Natal 2020 kali ini Gereja Baptis Margahayu mengambil sebuah tema, Never Walk Alone. Ini satu tema yang menarik yang diambil di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Izinkan saya untuk membaca ayat 1, 2, lalu kemudian nanti ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari jemaat bersama-sama dari tempat kita masing-masing menyimaknya atau membacanya juga boleh bersama-sama. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Resin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Kerajaan Yehuda yang akan diserang. Namun, mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitakanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta atau aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong.
Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Bapak Ibu dan saudara-saudara keluarga besar Baptis Margahayu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memikirkan tentang tema yang diusung oleh keluarga besar Gereja Baptis Margahayu, yaitu tak pernah jalan sendiri. Tak pernah jalan sendiri. Kalau kita perhatikan teks dalam kitab Yesaya pasal 7, di situ ada Raja Ahaz, anak dari Yotam. Mereka ada di kerajaan Yehuda. Mereka berada di dalam kerajaan Yehuda. Lalu kemudian ada dua kerajaan yang akan menyerang mereka. Ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Aram dan juga kerajaan Israel. Jadi kemungkinan besar ini kerajaan Israel utara, saudara-saudara. Jadi ada Resin dan ada Peka. Lalu kemudian firman Tuhan sudah menginformasikan kepada Raja Ahaz bahwa mereka akan dikalahkan. Karena itu dia mulai ketakutan dan gemetar menurut firman Tuhan ini, saudara-saudara. Jadi dia mulai ketakutan dan gemetar. Tentu saja kalau rajanya ketakutan, rakyatnya juga akan merasa terganggu, saudara-saudara. Simpulnya mereka mengalami tekanan. Mereka mengalami suatu penderitaan, saudara-saudara, karena ada ancaman musuh yang akan menguasai mereka. Ada musuh yang akan memperbudak mereka. Ada musuh yang akan mengalahkan mereka. Ada musuh yang akan menghancurkan mereka. Saudara-saudara, seolah-olah masa depan dari kerajaan Yehuda akan suram. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz bukan orang yang baik juga, saudara-saudara. Dia orang jahat juga, saudara-saudara. Tapi lihat baik-baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Orang jahat maupun orang baik, kasih Tuhan tak bisa dibendung, saudara-saudara. Tuhan mengasihi Raja Ahaz, Tuhan mengasihi kerajaan Yehuda, Tuhan mengasihi umatnya. Meskipun mereka ada pelanggaran, meskipun ada penyimpangan-penyimpangan, tetapi Tuhan ingin menginformasikan kepada mereka bahwa Tuhan memberi garansi penyertaan. Tuhan mau membuktikan kepada mereka, Tuhan mengasihi mereka. Lalu Yesaya memberitahu kepada Raja Ahaz, supaya Raja Ahaz meminta pertanda. Namun Raja Ahaz kesannya seperti rohani, padahal ini ada sedikit arogansi. Dia bilang, aku tidak mau mencobai Tuhan. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik di ayat yang ke-13. Dikatakan di situ, lalu berkatalah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ayat yang ke-14 ini merupakan ayat inti kita. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teologi, baik teologi perjanjian baru maupun teologi perjanjian lama, ada yang disebut dengan progress revelation. Ada yang disebut dengan perkembangan pewahyuan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, jemaat pasti sudah paham. Kejadian pasal 3 ini kejatuhan manusia dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka saling menuduh satu dan yang lain. Yang memberikan Hawa, Hawa juga menuduh ular yang memberikan. Dan Tuhan tidak mencari siapa kambing hitamnya. Ayat 15, Tuhan memberitahukan penghukuman
aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini yang disebut dengan benih Injil. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si iblis, si ular, dengan perempuan ini. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Dan keturunan iblis akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penggenapannya ada di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus yang lahir di Natal ini, lalu kemudian mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kita. Itu adalah puncak penggenapan. Tetapi dalam perjalanan sejarah, 500 sampai 700 tahun sebelum digenapi dalam perjanjian baru, Yesaya 7 ayat 14 menginformasikan kepada kita bahwa dari perempuan muda. Kalau tadi Tuhan berkata keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala iblis, maka sekarang Yesaya menegaskan akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang perempuan, saudara-saudara, dan dia adalah Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengangkat tema ini dari teks yang kita baca tadi, lalu kemudian yang menjadi latar belakang mengapa baik gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Rio, dan juga jemaat, tentu mungkin dengan panitia, memilih tema tidak pernah jalan sendirian. Karena memikirkan Allah datang ke dalam dunia, dia bukan saja Allah yang baru lahir di hari Natal ini, tapi dia yang Alfa dan Omega, saudara-saudara. Dia yang ada bahkan di dalam hati kita, dan dia yang bersama dengan kita terus. Kalau hari ini, bulan-bulan belakangan ini, kurang lebih sekitar 8 bulan sudah, ya, kurang lebih, pandemi COVID ini. Dan ini merupakan momok bagi kita, sesuatu yang menakutkan bagi kita. Ada banyak efek-efek yang terjadi. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ada banyak hal-hal yang terjadi yang merupakan ancaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemilihan tema ini adalah tepat di momen Natal ini. Immanuel mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa? Ini menjadi pertanyaannya. Mengapa saya tidak dibiarkan sendirian? Di dalam pengalaman klub Liverpool ya. Klub Liverpool, saya kira Pak Pendeta Rio juga saya kira favorit sekali dengan Liverpool ya. Atau jangan-jangan Manchester United ya. Lagu yang dinyanyikan dan memberikan semacam gairah bagi tim Liverpool, You Will Never Walk Alone. Jadi Anda tidak pernah jalan sendirian. Tidak pernah jalan sendirian. Lagu itu memang lagu motivasi, saudara-saudara. Lagu memotivasi seseorang, memotivasi mungkin pasangannya, barangkali begitu, saudara-saudara. Ketika dinyanyikan lagu itu, saudara-saudara, memang sudah jauh sebelum diadop oleh Liverpool ya. Tapi dikatakan, saudara-saudara, ketika fans atau pendukung Liverpool menyanyikan lagu itu, seolah-olah ada semacam semangat di dalam tim itu, bahwa mereka bermain, mereka tidak sendirian. Lawan AC Milan, menang, saudara-saudara. Klub-klub Eropa yang luar biasa mantap, saudara-saudara, mereka bisa menang. Mereka lawan, bahkan mungkin Barcelona juga mereka lawan itu. Mereka bisa menang. Orang heran, kenapa mereka bisa percaya dirinya begitu tinggi sekali, saudara. Ternyata lagu ini, saudara, lagu You Will Never Walk Alone. Jadi kamu tidak pernah jalan sendiri, saudaraku. Nah, kalau kita masuk di dalam ranah spiritual seperti begini, saudara-saudara, Allah menyertai saya dan saudara-saudara lebih mantap daripada lagu yang dinyanyikan untuk klub Liverpool. Dan mereka kemudian semangat, lari dengan tenaga yang kuat, lalu kemudian fokus pada sasaran, lalu kemudian gol-gol diciptakan dan kemenangan terjadi.
Dan saya juga mau mengingatkan kepada saudara malam hari ini, bahwa kalau saudara di dalam Tuhan, saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dia mengasihi saya dan saudara. Dan isu utamanya yang saya mau tekankan, mengapa Tuhan tidak membiarkan kita? Karena Dia mengasihi kita. Saya berharap Anda mengatakan amin. Karena Dia mengasihi saya, Dia mengasihi saudara, sehingga Dia tidak mau membiarkan saudara jalan sendirian. Dia tidak mau saudara menyelesaikan persoalan sendirian. Dia tidak mau saudara menghadapi situasi hujan, situasi kegelapan secara sendirian, seorang diri. Tidak, saudara-saudara. Gelap, hujan, badai sekalipun, Anda maju terus dan berjalan terus, Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Mari bersama-sama malam ini yakinkan diri kita, yakinkan keluarga kita, bahwa walaupun ini badai, walaupun kegelapan menghadang di depan saya harus terus maju. Saya harus terus berjalan, karena ada garansi. Tuhan berjanji tidak pernah membiarkan saya sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri. Dia sangat mengasihi saya. Saya sangat berharga di mata Tuhan. Itu hal yang pertama, saudara-saudara. Hal yang kedua yang juga saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara malam hari ini, dalam ibadah Natal ini, saya mau tekankan yang kedua ini, tentang Immanuel, keistimewaan saya dan Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Immanuel artinya Allah dengan kita. Dalam bahasa Aram itu, Immanuel cuma Ibrani atau bahasa Aram itu Im-anu. Im itu adalah akhiran orang pertama jamak. Kami atau kita. Anu itu adalah konjungsi yang bisa diterjemahkan bersama, yang bisa juga diterjemahkan dengan. Ya. El, Allah. Ya. El, Allah. Lalu kalau diterjemahkan, ya harusnya kalau Immanuel, kita dengan Allah. Wah, keliru kalau begitu. Ya. Subjeknya kan Allah. Maka dibalik, subjek karena subjeknya Allah. Walaupun Immanuel ya harus anu, El harus diterjemahkan Allah dengan kita. Allah bersama kita. Ini penting sekali, saudara-saudara. Ini catatan saya yang kedua bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, karena Dia Immanuel, Allah dengan kita. Saya seringkali dalam kelas-kelas teologi saya mengkritisi Bapak Ibu. Kalau Allah menyertai, macam kurang pas. Kalau Allah menyertai itu macam kurang pas. Kalau menyertai itu konotasinya saya, Anda bisa debat ini atau Anda bisa koreksi. Konotasi kalau menyertai, saya di depan lalu kemudian Allah menyertai. Ya. Tapi kalau terjemahan teks aslinya, Immanuel, Allah dengan kita atau Allah bersama kita. Oh, Dia di sini. Jadi dengan kita, jadi bersama dengan kita, bukan menyertai. Jadi bersama dengan kita, teologi kita pas sekali, saudara-saudara. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam diri saudara dipasok Roh Kudus. Ada Allah di dalam diri saudara. Karena itu saudara berjalan, baik itu gelap maupun badai, berjalan di dalam persoalan masalah saudara-saudara. Ada Allah bersama-sama dengan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau tekankan yang kedua ini adalah Allah dengan kita. Allah bersama kita. Natal ini berbicara tentang Allah yang datang ke dalam dunia. Dia yang transenden menjadi imanen. Imanen itu artinya dengan kita. Imanen itu artinya bersama dengan kita. Dia yang jauh menjadi dekat
dengan kita. Di mana dia? Di hati kita. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ini penghiburannya. Ketika Allah bersama dengan kita, ketika Allah dengan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Beberapa tokoh di dalam Alkitab menyebut, katakanlah seperti Paulus dalam kitab Filipi, pasal 4, ayat yang ke-13. Bagaimana kata Paulus di sana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, luar biasa. Saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini penegasan kalau Allah dengan kita, kalau Allah bersama kita. Ini hal yang terjadi. Jangan heran ketika Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Lagi-lagi Paulus kepada jemaat di Korintus, dia berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Wow, luar biasa si Paulus ini. Dia bilang tadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sekarang dia bilang kepada jemaat di Korintus, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Kenapa dia bilang biasa? Kok dia remeh banget sih Paulus ini? Saudara-saudara, Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus, setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi, kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan dengan kita, itu biasa. Hadapi segala perkara bersama dengan Tuhan, jangan sendirian. Jalan bersama dengan Tuhan. Dan juga Yakobus dengan kalimat yang lebih enteng lagi, saudara. Memang dengan narasi yang berbeda, tapi agak enteng lagi, saudara. Yakobus bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu sering jatuh dalam berbagai pencobaan. Ya, enteng banget Yakobus. Orang dalam pencobaan dia bilang anggap sebagai kebahagiaan. Kalau dia bukan orang yang sudah bertobat, ini sulit Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ini dicatat baik-baik. Kalau orang belum percaya Tuhan dan dia belum mengalami Tuhan, Saudara-saudara, dia belum mengalami Tuhan dalam hidupnya, Saudara-saudara, akan sulit bagi dia di tengah-tengah persoalan bahagia. Akan sulit bagi Bapak Ibu dan Saudara, dengan adanya COVID ini, Bapak Ibu jadi tidak bahagia. Akan sulit bagi Bapak Ibu dan Saudara, dengan adanya COVID, Bapak Ibu tidak mau lagi ke gereja. Bapak Ibu tidak lagi memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan alasannya selalu COVID. Selalu pandemi, Saudara-saudara. Selalu pandemi. Firman Tuhan malam ini mau mengingatkan kepada kita. Pandemi kita tidak tahu kapan berakhir. Tetapi yang kita tahu ialah, kalau Allah berjalan bersama dengan saya, saudara, kalau Allah berjalan bersama dengan saya, segala perkara dapat kutanggung. Kalau Allah bersama dengan saya, pencobaan-pencobaan yang saya hadapi itu biasa. Kalau Allah berjalan bersama dengan saya anggap semua yang terjadi, walaupun sulit, saya menikmati sebagai bagian dari kebahagiaan hidup saya. Karena ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Dan kekristenan kita diuji dalam situasi seperti ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluarga besar Gereja Baptis Margahayu. Memang kita rindu bersama-sama untuk beribadah malam Natal dalam suatu ruangan atau di gereja secara bersama-sama. Tetapi situasi tidak memungkinkan. Situasi tidak kondusif dalam situasi saat ini. Tetapi situasi ini tidak mengurangi hikmatnya Natal bagi kita. Tidak mengurangi hikmat Natal bagi kita. Karena itu kiranya firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa saya ternyata tidak jalan sendirian karena Tuhan sangat mengasihi saya. Saya ternyata tidak jalan sendirian karena Tuhan bersama dengan saya, Immanuel. Allah ternyata dengan saya, namanya dengan saya. Dimanapun kita pergi selalu dia bersama dengan kita.
Saudara, jangan bilang, oh saya melakukan di tempat yang gelap. Saya melakukan sesuatu tidak ada yang melihat. Kalau Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Apalagi kalau saudara sudah percaya. Melihat perbuatan-perbuatan, mungkin kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Mungkin ketika engkau menghadapi masalah dan engkau jatuh dalam dosa, semuanya telanjang di mata Tuhan. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terakhir. You will never walk alone. Tujuannya apa? Kalau tadi dasarnya Tuhan mengasihi kita. Caranya gimana? Immanuel. Sekarang tujuannya. Apa tujuannya? Siapa saya sih? Siapa saudara? Kok Tuhan harus mengasihi dan kita menjadi objek kasihnya? Kenapa dia harus turun ke dalam dunia hanya untuk menyertai saya? Kenapa harus mengutus Roh Kudus untuk menolong dan melindungi saya? Siapa saya? Saudara, tujuannya adalah demi kebaikan. Tujuannya adalah kekekalan. Tujuannya adalah keabadian. Tuhan ingin kita hidup dalam kebaikan. Tuhan ingin saya dan saudara-saudara hidup dalam keabadian. Hidup dalam sukacita bersama dengan Dia. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita menikmati kehidupan bersama dengan iblis di luar sana. Tapi Tuhan ingin kita hidup bersama dengan Dia. Hari ini, bersama dengan orang-orang percaya. Hari ini juga, bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, bersama dengan Tuhan. Selalu bersama dengan Tuhan. Sehingga saya simpulkan, apa tujuan Tuhan harus berjalan bersama dengan kita? Dia ingin bersama dengan kita karena tujuan kekekalan. Tujuan keabadian. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekekalan menjadi tujuan. Tuhan menciptakan kita, tidak ada yang kebetulan. Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan. Sebelum orang tua melahirkan kita, sebelum kita ada dalam kandungan ibu, sesungguhnya Tuhan sudah merencanakan kita. Saya mau menekankan ini saudara-saudara. Rencana Tuhan abadi dalam hidup kita. Sebelum kita ada di planet bumi ini, Tuhan sudah merencanakan kita. Nah sekarang kita sudah ada di planet bumi ini, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah jalan sendiri dan meninggalkan Tuhan. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri tanpa berdoa kepada Tuhan. Setiap tingkah laku, setiap pikiran dan setiap perbuatan, semuanya dilakukan di dalam kehendak Tuhan. Sehingga keputusan itu adalah keputusan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa, kiranya ketika kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing, ingat, ini bukan hanya masalah pandemi, tetapi ada maksud Tuhan melalui situasi ini. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Di depan kita jangan anggap tidak ada hambatan. Di depan kita jangan anggap tidak ada badai. Di depan kita ada banyak tantangan. Di depan kita ada banyak masalah. Tetapi firman Tuhan meneguhkan kepada kita bahwa you will never walk alone. Engkau tidak berjalan sendirian. Saya tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saya. Sebentar, kita akan bersama-sama dalam kesempatan yang baik ini. Untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Saya berharap kepada jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, menghayati kasih Tuhan, menghayati kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Dia rela, firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Dia rela mengosongkan diri, menjadi manusia,
bahkan menjadi hamba. Perhatikan, ini peningkatan pikiran. Ketika dia jadi manusia, dia jadi hamba, dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, lihat ini, kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Renungkan ini baik-baik. Dia bukan saja menyelamatkan kita, tapi pengorbanan dia sungguh luar biasa. Dan kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Keluarga besar Gereja Baptis Margahayu, saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 dalam sukacita dengan keyakinan Allah bersama dengan kita dan akan menyongsong tahun yang baru 2021. Kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu perjamuan. Siapkan hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk layak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang berbahagia ini juga kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan, bahwa gereja, termasuk Gereja Baptis, menyelenggarakan perjamuan sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menanggung segala kutuk dosa kita. Di dalam roti tidak ada mujizat. Di dalam anggur tidak ada mujizat. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Bapak Ibu memegang roti dan meminum cawan perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, hati dan pikiran saudara dibawa kepada Kristus, jangan kepada roti, jangan kepada anggur. Bawalah kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Yesus Kristus, sang bayi Natal yang lahir di malam Natal itu, yang menjadi juru selamat bagi saya dan saudara-saudara. Dan di situ kita akan tahu, punya pemahaman teologi yang mantap, bahwa segala sesuatu yang kalau dikaitkan dengan Yesus, yang kalau dikaitkan dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sakit bisa disembuhkan, yes. Saudara. Jadi Yesuslah yang melakukan keajaiban. Jadi bukan anggur dan roti perjamuan ini Bapak Ibu dan saudara. Tetapi gereja melakukannya sebagai upacara agung. Gereja melakukannya supaya kita diingatkan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Lalu respon jemaat Tuhan, respon kita sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, buktikan melalui cinta kasih kepada keluarga, cinta kasih kepada gereja Tuhan, dan juga dalam pekerjaan Tuhan, dimanapun Anda berada, di lingkungan dimanapun kita berada. Itu yang penting saudara-saudara. Karena itu perjamuan, saudara-saudara, perjamuan ini bukan rutinitas, bukan sekedar rutinitas. Perjamuan bukan sekedar rutinitas. Harus ada yang disebut dengan personal encountering. Jadi harus ada semacam sentuhan atau semacam perjumpaan pribadi saudara ketika mengalami perjamuan itu. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau mengajak saudara untuk memasuki upacara yang agung ini. Siapkan hati dan pikiran saudara, siapkan hidup saudara. Kita akan mengakhiri tahun 2020 dan akan memasuki tahun yang baru 2021 di dalam semangat bersama dengan Tuhan. Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita masing-masing, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri dan menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum Anda mengulurkan tangan, mengambil roti dan mengambil cawan perjamuan, siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu
supaya perjamuan ini bukan sekedar rutinitas dalam kehidupan kita, tetapi memberikan suatu rasa dan memberikan suatu pengaruh atas dasar pengetahuan kita yang baik terhadap firman Tuhan. Mari dalam sikap doa Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini dalam sukacita Natal keluarga besar Gereja Baptis Margahayu Bekasi. Kami telah menikmati firman Tuhan. Kami mendapat penegasan bahwa Allah berjalan bersama dengan kami dalam segala situasi. Dasarnya kasih, caranya turun ke dalam dunia menjadi Immanuel, menjadi imanen, yang tujuannya keabadian. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan yang baik ini, kami keluarga besar Gereja Baptis ingin mengambil bagian dalam upacara agung gereja, upacara yang khusus, upacara gereja Tuhan yang penting, di mana kami dibawa untuk merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan yang tak ternilai harganya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Sebelum kami bersama-sama mengambil roti dan mengulurkan tangan mengambil cawan, kiranya Tuhan yang menilik hati kami, kiranya Tuhan yang tahu segala keadaan kami. Tak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami, supaya kami layak mengambil bagian dalam perjamuan pada hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang memimpin perjamuan hari ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah menyalurkan perjamuan, yang menghantar roti dan anggur ke rumah jemaat masing-masing, sehingga roti dan anggur berada di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan memberkati semuanya, dan kami serahkan upacara ini. Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, Yesus pada malam hendak ia diserahkan, dia mengadakan perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu dalam perjamuan itu, Yesus mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid satu demi satu. Dan ada penegasan yang Yesus sampaikan, roti ini adalah tubuhku. Perbuatlah setiap kali kamu makan roti ini menjadi peringatan akan aku. Itu kata Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, kita mendapat konfirmasi bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan perjamuan. Hal yang sama dilakukannya. Dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lagi-lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cawan ini lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, atas dasar firman Tuhan ini, mari bersama-sama roti yang sudah di tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara tidak keberatan, di rumah saudara masing-masing bisa sambil berdiri bersama dengan saya. Berdiri bersama-sama menghadap kepada Tuhan sambil memegang roti dan anggur perjamuan. Roti di tangan kanan Bapak Ibu dan saudara-saudara sambil berdiri dan terangkat. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk roti perjamuan, yaitu tubuh Tuhan kami Yesus Kristus yang turun dari surga untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kami. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang tubuhnya digantung di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita, dalam iman kepadanya, mari bersama-sama kita makan. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan perjamuan. Cawan di tangan kanan Bapak Ibu dan saudara-saudara sambil terangkat. Dan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa sambil cawan terangkat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anggur perjamuan, yaitu darah Tuhan kami Yesus Kristus yang tertumpah di Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kami. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa. Dalam iman kepada Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan mengambil bagian dalam perjamuan pada hari ini. Siapa saya, siapa saudara, kita telah mengambil bagian dan firman Tuhan berkata, saat kita makan dan minum, orang melihat kita, membuktikan bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus. Kita adalah milik Kristus satu-satunya. Mengucap syukurlah kepadanya. Jadilah pengikut Kristus yang baik. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Jadilah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengabdi kepada jalan kebenaran. Pengikut Kristus yang melayani Tuhan. Pengikut Kristus yang mengasihi dan menolong. Pengikut Kristus yang maju terus meski di tengah badai,
meski di tengah-tengah kesulitan tetap maju berjalan bersama dengan Kristus. Mengucap syukurlah atas segala kasih-Nya. Mengucap syukurlah atas segala kebaikan-Nya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perjamuan yang telah kami nikmati bersama-sama pada hari ini. Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami. Keputusan kami dalam mengambil bagian dalam perjamuan ini bukan upacara rutinitas, tetapi ada penghayatan, memaknai secara pribadi lepas pribadi yang akan kami buktikan melalui kehidupan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Progres hidup kami bersama dengan Tuhan. Saya berdoa kiranya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sedang mengalami persoalan, perkara-perkara, Tuhan tanggung bersama dengan mereka. Yang mengalami pencobaan itu biasa karena Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Yang mengalami kesulitan-kesulitan, yang mengalami masalah-masalah baik rumah tangga maupun pekerjaan atau apapun itu, dihadapi bersama dengan Tuhan, dan itu merupakan kebahagiaan karena ada kepastian penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Rio Kamerun bersama istri. Tuhan memberkati semua panitia perancang dalam gereja Baptis Margahayu. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2020, menatap tahun 2021 dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh harapan. Sesuatu yang baik Tuhan sediakan di depan, karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terpujilah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang telah mengambil bagian secara khusus dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.